permasalahan yang sering kali muncul dalam penulisan plot yang sering ditemui? Plot hole udah pasti. Oh serius banget ya? Iya, langsung jawabannya itu. Langsung. Iya. Dan itu cukup banyak. Rata-rata itu sih permasalahan utamanya. Oke. Kalau dilihat dari itu, menurut Mbak Afri nih, permasalahannya ada di mana sih? Karena pengen cepet. Iya, terlalu terburu-buru gitu. Jadi Oke. mungkin penulis sekarang udah mulai paham kalau penerbit pun akan membatasi jumlah halaman gitu loh. Karena kan berhubungan dengan harga di bagian produksi lah gitu. Ya. Jadi terkadang dari mereka sendiri udah terburu-buru ingin menyelesaikan naskahnya. Udah. Oke, ini kita akan membuka sesi hari ini dengan satu statement yang paling membuat penulis marah. Nulis fiksi kan gampang, cuma tinggal berhayal aja. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar temannya, tetangganya, keluarganya bilang, ngapain sih kamu serius-serius, kan tinggal ngayal aja gitu. Sebel banget ya, padahal ini baru sebagian kecil dari proses yang kita lakukan sebagai seorang penulis gitu. Kita harus memikirkan berbagai dimensi, kemudian kita harus mikirin narasi, dialog, konflik, premis, latar, dan lain-lain. Next. Tadi aku udah sempat sampaikan bahwa selama karirku aku menulisnya novel metropop. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah lihat atau belum pernah baca. Jadi ini adalah 3 novel terakhir yang aku terbitkan di Gramedia Pustaka Utama bersama GWP juga. Memang isunya adalah romance dengan isu sosial atau mental health. Next. Nah, sebagai penulis metropop romance, ini adalah 3 poin penting yang biasanya aku lakukan sebelum mulai menulis. Yang pertama, riset. Riset ini penting banget, jadi nggak hanya ngayal-ngayal doang, tapi kita perlu punya landasan atau fondasi yang kuat dalam menulis naskah fiksi. Kemudian membangun karakter juga biasanya setelah riset kita punya bekal yang cukup untuk bikin yang namanya kitab karakter. Kalau saya biasanya bikin kitab karakter tuh lengkap banget dari appearance-nya dia, kemudian sampai dia hobinya apa, sampai mengupas mungkin problematika atau masalah-masalah yang terdalam yang dari sisi karakter itu. Pentingnya kita menyusun kitab karakter yang lengkap menurut aku adalah ketika nanti kita menjalankan plot, ketika kita menulis, itu akan membantu kita supaya nggak mandek-mandek di tengah-tengah. Dan yang ketiga, plot tentunya. Nah hari ini kita akan, kayak Mbak Winnie tadi bilang, kita akan agak serius, nggak terlalu serius banget. Kita akan bahas tentang plot yang biasa aku gunakan di novel-novelku. Kalau bicara soal plot, teman-teman mungkin sudah tahu, di dunia kepenulisan ini sependek pengetahuan saya ada 3 jenis penulis plotter yang suka nulis plot dan mengikuti plot itu dengan disiplin. Yang kedua pantser yang suka tanpa plot ya, tabrak-tabrak hari ini pengen nulis apa gitu, nanti di ending baru dicek lagi. Dan yang tengah-tengah biasanya bikin plot tapi dia nggak patuh-patuh amat, kadang-kadang masih suka belok ke sana ke sini selama proses menulisnya. Nah kalau bicara soal plot, kemudian aku sebenarnya adalah seorang plotter yang cukup disiplin mengikuti plot yang udah aku buat, dan memang aku sendiri mempelajari beberapa jenis teori plot. Yang ada di depan ini adalah teori plot yang mungkin teman-teman udah familiar, Save the Cat, kemudian yang digambar ini adalah 3X structure, kemudian ada the 8 sequences dan lain-lain. Nah, aku di sini akan lebih mempresentasikan sesuatu yang ingin mengupas kalian dalam mencari ide dan inspirasi. Jadi lebih ke prosesnya. Dan kenapa aku sebut ini dimulai dari kamu, karena semua cerita yang kita siapkan, semua cerita yang kata-katanya kita rangkai, entah itu di laptop kita, entah itu di buku kita, semua dimulai dari apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan. Pentingnya ketika kalian menulis satu cerita, kalian bisa fokus pada sesuatu yang ingin kalian sampaikan. Sesuatu itu bisa dari sesuatu yang sifatnya kata kerja atau kata sifat gitu. Jadi sesuatu yang memang kalian rasakan atau ingin kalian bahas dan ingin sampaikan ke pembaca kalian gitu. Jadi mungkin di sini aku akan
kasih lebih banyak contoh di Logika Asa, karena Logika Asa yang baru terbit tahun ini, Logika Asa sendiri itu menceritakan tentang privilege shaming. Kenapa privilege shaming? Karena privilege itu sendiri sesuatu yang biasanya selalu jadi pertanyaan orang lain. Enak deh dia udah kaya dari kecil. Enak deh dia dari lahir udah pintar, mau diapain juga pasti nilainya selalu bagus. Nah itu sesuatu yang aku coba untuk cari kontranya dan aku bangun untuk jadi sebuah cerita. Dan back again ke kalian dengan cerita yang kalian siapkan masing-masing, mudah-mudahan kalian bisa fokus dengan ide atau cerita yang menjadi dasar dari apa yang ingin kalian sampaikan tadi ke pembaca. Mungkin kok bisa kepikiran ceritanya gitu. Terus habis itu dapat idenya dari mana sih? Itu yang selalu melandasi gitu ya. Kok kepikiran bikin cerita kayak Harry Potter? Kok kepikiran bikin cerita kayak Yellow Face? Kok kepikiran bikin cerita kayak A, B, C dan buku-buku lain yang pernah kalian baca gitu. Semuanya dimulai dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Sekarang ini kita udah punya media sosial namanya, di mana kalian tuh bisa menumpahkan segala macam pemikiran-pemikiran kalian lewat kata-kata. Jadi lebih mudah sebenarnya untuk menyampaikan sesuatu dengan kata-kata, apalagi kalau kalian punya X atau Twitter gitu ya. Mungkin kalau X masih pada bingung. Atau mungkin media-media lain yang kalian gunakan untuk menulis, kalian mencoba untuk menumpahkannya lewat kata-kata. Dan yang paling penting dan yang paling sering terjadi adalah ketika kalian udah tahu plotnya apa, ketika kalian udah tahu ide ceritanya seperti apa, untuk kalian rangkai ceritanya lagi, udah tulis satu paragraf, delete lagi. Tulis satu paragraf, delete lagi. Aduh kata-katanya gak bagus, diksinya gak bagus, selalu seperti itu. Dan aku percaya aku ataupun penulis-penulis lain juga yang bahkan jam terbangnya udah tinggi mengalami hal yang sama gitu. Tapi gak ada salahnya dengan kalian punya ide pada saat itu juga, kalian tulis pada saat itu juga, sehingga ketika kalian mau eksekusi untuk kalian perbaiki diksinya, perbaiki kata-katanya, kalian bisa melakukan itu next setelahnya. Asalkan ide itu sudah bisa tertulis dengan baik di media apapun yang kalian gunakan gitu ya. Di sini aku sebutnya sebagai perjalanan berkarya. Jadi mungkin kalian yang sudah biasa mendengar 8 sequence atau 8 sequence dalam penulisan buku, di mana memang ada opening, false hope, terus habis itu sampai ke ending, perjalanannya di 8 part tersebut tadi juga diceritakan sama Mbak Ayu. Aku di sini mencoba untuk merangkum dan mendapatkan teori dari perjalanan aku sendiri ketika berkarya. Karena ternyata ketika aku mencoba untuk melakukan sebuah proses dengan sistem tertentu, ada beberapa part ternyata yang nggak sesuai dengan aku. So, my take out adalah ketika kalian menulis, ada beberapa proses yang mungkin tidak sesuai dengan yang kalian nyaman lakukan. Dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya ketika kalian lagi dalam proses menulis di tengah-tengah, tiba-tiba kalian membaca opening lagi dan kalian ngerasa kok openingnya kayak gini ya, apa perlu aku ganti aja? It's okay. Kalian bisa mengulangnya lagi kalau misalnya kalian merasa ada missing part di situ. Tapi kan seperti yang tadi disampaikan, sebuah teori, entah itu plot, entah itu membangun sebuah cerita, itu bisa menjadi landasan atau map kalian. Tapi again, perjalanan berkarya orang tuh beda-beda. Dan kalau misalnya untuk aku sendiri, dari 7 buku yang sudah terbit, aku selalu memulai prosesnya dengan berkawan dengan karakter-karakterku. Di sini proses yang paling lama dari keseluruhan proses menulis karena aku melihat karakterku sebagai orang yang benar-benar ada. Cara simpelnya adalah ketika ada seseorang bertanya, misalnya aku ambil contoh dari salah satu karakterku namanya Milly. Milly itu orangnya kayak gimana sih? Dalam proses ini aku bisa menceritakan Milly seperti aku sedang menceritakan sahabatku sendiri. Seperti aku sedang menceritakan bahwa Milly ini adalah cewek yang baik, gak pinter-pinter amat, gak cantik-cantik amat, tapi dia punya spirit untuk mengubah dirinya jadi lebih baik.
Aku mencoba untuk menggali karakter Milly sepersonal mungkin dan mudah-mudahan itu juga bisa kalian lakukan di karakter kalian. Karena dengan ada banyaknya karakter di buku kalian, kita kadang suka bingung dan hanya menyampaikan sisi-sisi tipisnya aja dari mereka. Padahal sebenarnya perasaan manusia itu sangat kompleks, entah mereka manusia real life atau fiksi. Jadi ketika kita bisa berkawan dengan baik dengan mereka, karakter-karakter kita, kalian bisa menulis dengan lebih baik gitu. Kemudian mengalami. Mungkin dari kalian ada yang menulis dari point of view ketiga atau point of view karakternya. Untuk aku sendiri di setiap bukuku aku selalu menggunakan point of view orang pertama. Di mana aku selalu memposisikan diri untuk menjadi karakter tersebut. Again, walaupun kalian memposisikan diri sebagai seorang penulis, dengan kalian mengalami apa yang benar-benar dirasakan karakter, kalian bisa menulis sesuatu yang tidak hanya netral, tapi bisa juga pro terhadap karakter tersebut dan juga kontra terhadap karakter tersebut. Dan itu bisa membuat cerita dari novel kalian jadi semakin kaya. Plot itu apa, ya kan? Udah jelas nih, nggak susah-susah nyarinya. Cek aja KBBI, ya kan? Aku udah mau kayak stand up comedy deh di sini. Oke, ada dia kalau di bidang sastra dibilangnya jalan alur cerita dalam novel, sandiwara dan lain-lain lah ya. Kalau di bidang seni dibilangnya alur, perjalanan cerita dari awal, tengah dan akhir. Mbak, nanti kalau aku muter-muter jangan pusing ya. Nah, aku mau kesini lagi, ya. Jadi intinya plot itu ya gambaran keseluruhannya. Jalan cerita semuanya, udah alurnya, udah semuanya di situ. Jadi kalau kita berbicara tentang plot, bukan berarti teman-teman stres di plotnya, enggak. Lihat apa yang harus dimulai, berarti harus muncul dari karakter terlebih dahulu, dari setting tempat dan waktu, dari konfliknya mau apa, terus mau penyelesaiannya seperti apa. Udah, materinya sudah selesai teman-teman. Ya, dan yang pasti karena dia gambaran dari keseluruhan materi di dalam cerita, maka dialah yang terpenting. Iya, sebenarnya tidak ada yang tidak penting gitu. Karakter, setting ya dan segalanya itu yang teman-teman sudah pelajari selama ini ya itu penting. Ya itu plot sebenarnya gitu. Di plot itu yang terpenting ini aku mengurutkannya dari apa yang aku alami selama ini. By the way Neo ada tim sosial media, tolong ini katanya harus penting nih. Aku harus berterima kasih pada Dion kalau teman-teman lihat Instagram Alex itu ada satu editor namanya Dion. Dion membantuku membuat materi ini karena ya kita sharing aja gitu sebenarnya yang terpenting selama kita ngedit naskah apa sih gitu. Nah aku mengurutkannya dari apa yang paling penting menurutku. Bukan, apa yang sering paling mengganggu menurut aku. Yang pertama itu konsistensi logika. Ini berbeda ya konsistensi logika, konflik yang jelas itu berbeda ya. Biar kelihatan dikit aja materinya padahal banyak banget. Oke. Konsistensi logika itu berarti dia plot itu harus memiliki alur yang logis dan konsisten. Kenapa? Karena tidak mungkin teman-teman membuat satu cerita yang tadinya mungkin bapaknya meninggal, terus tiba-tiba nanti di paragraf berikutnya bapaknya hidup. Ya kan? Nggak mungkin. Tapi ada nggak cerita yang begitu? Ada. Kalian pikir pekerjaan editor itu gampang guys? Enggak. Kami membaca ribuan naskah yang logikanya kemana nih gitu. Jadi jangan pikir, tapi memang sayangnya ya Kak, di sini tuh memang pas aku lihat ini mah udah penulis semua yang ikut gitu. Jadi kayak ngapain kalian ikut ini sebenarnya? Kalian tuh udah pinter-pinter. Oke lanjut. Nah konflik yang jelas gitu. Konfliknya harus jelas. Kita aja kalau ngobrol ribut tanpa penjelasan, ya kan? Yang cowok-cowok pasti relate nih. Kalian tuh pasti sering ngalamin ceweknya ngambek tapi nggak tahu kenapa gitu. Nggak jelas nih, kita mau berantemin apa dulu gitu. Kalian tuh jangan ngambek gitu kan. Aku juga begitu maksudnya. Ya pengen ngambek aja gitu. Nah sama kayak cerita konflik yang jelas itu ya mau bikin kayak apa sih? Apa permasalahan utama di dalam cerita itu gitu. Jadi kalau misalnya memang misalnya yang diinginkan tuh romance, tema yang mau diangkat itu romance, ya konfliknya itu mau apa? Mau cinta segitiga kah? Mau CLBK kah? Bukan cinta lama belum kelar. Apa sih? Cinta lama? Bersemi kembali. Bukan. Maksud aku cinta lama belum kelar gitu. Jadi bukan
Ya, jadi maksudnya mau apa nih? Yang paling jelas tuh konfliknya apa gitu. Jangan tiba-tiba tadinya tujuannya mau balikan, ternyata move on. Ya bagus sih kalau move on ya gitu. Kok relate banget kayaknya senyumnya langsung, itu yang aku inginkan Mbak gitu.